Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioridina Syafira, NIM 1810113038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai uang panai dalam perkawinan adat Bugis di Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif hak azazi manusia. Pertama, saya akan memaparkan hasil dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal sudah diberlakukan sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masih berlaku juga hukum adat, hukum perkawinan adat. Masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Undang-undang ini mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan batalnya perkawinan, serta putusnya perkawinan dan ketentuan lainnya. Namun, di dalam undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, seperti tidak diaturnya bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan, di mana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Karena hal-hal di atas tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi masih berkaitan dengan perkawinan dan masih tetap serta boleh diberlakukan di Indonesia, sehingga terjadi penyimpangan dari makna perkawinan yang sebenarnya. Selanjutnya, perkawinan suku Bugis adalah salah satu perkawinan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Berbeda dengan adat pada suku lainnya, pada suku Bugis sebelum akad atau pengukuhan suami istri dilakukannya tawar-menawar uang sebelum menikah. Uang yang diberikan ini dikenal dengan istilah uang panai. Sejarah awal mulanya uang panai ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Goa Talo, yang dimana jika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau dengan kata lain keturunan raja, maka ia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak, yaitu dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya, dan isi seserahan itu dapat berupa sompa atau sunrang, dua mendre atau dua panai, daleko atau alu atau kalu, atau erang-erang atau tiwi-tiwi. Ini menjadi syarat wajib dan mutlak untuk mereka penuhi, dan terkhusus due menre atau due panai yang kita kenal dengan istilah uang panai, yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarannya oleh pihak perempuan yang dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. Selanjutnya, tingginya uang panai yang dipatok oleh para keluarga perempuan seringkali menjadi penyebab banyaknya pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang panai yang telah dipatok oleh keluarga calon mempelai wanita. Sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius dan akhirnya berakhir dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan keluarga dan menyimpang, seperti kawin lari atau silariang, atau gagal menikah dan akhirnya bunuh diri karena malu. Pada suku Bugis Makassar, tradisi uang panai telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai. Namun, akibat uang panai terkadang berujung pada jalan pintas, yakni silariang atau kawin lari. Selanjutnya, dari hasil latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya dapat ambil, bagaimana kedudukan uang panai dalam perkawinan adat Bugis di Sulawesi Tengah dalam perspektif hak azazi manusia. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, A. Pengertian perkawinan secara umum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, perkawinan menurut hukum adat adalah
ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai rites de passage, upacara peralihan yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri secara terpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri. Merupakan soma sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Selanjutnya C. Hukum perkawinan adat suku Bugis di Makassar. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di beberapa Indonesia memang berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda pula. Serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, selain adat itu sendiri, di sana-sini telah mengalami perkembangan dan penggeseran nilai, bahkan dewasa ini sangat cenderung sering terjadinya dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antara adat antara orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa. Sementara hukum perkawinan adat suku Bugis Makassar dituangkan dalam bentuk perkawinan jujur, yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur, di mana pembayaran tersebut diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan, berarti si perempuan ini akan mengalihkan kedudukannya dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. Selanjutnya, konsep dasar hak azazi manusia. Hak azazi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Umat-umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia itu sendiri. Dalam arti ini, maka meskipun orang-orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetapi ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut atau inalienable. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Selanjutnya, sejarah singkat mengenai hak azazi manusia di Indonesia. Hak azazi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak azazi manusianya, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan hal yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak azazi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia sendiri dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyaknya orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama mereka memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia, sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo yang memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaannya lewat petisi-petisi dan surat-surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Selanjutnya bab 3 pembahasan. Yang pertama adanya suku Bugis di dalam ada adat suku Bugis di dalam melakukan perkawinan. Ada tahap-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan. Adapun tahap-tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, acquiescing ialah kunjungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan siap untuk dipinang, dan kalau pihak perempuan siap untuk dipinang, maka dilakukan proses selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, asuro. Tahap asuro ini
pihak laki-laki melakukan kunjungan kepada pihak perempuan, baik secara langsung ataupun melalui orang utusan yang dapat dipercaya oleh pihak laki-laki untuk membicarakan terkait uang panai dan sunrang. Yang ketiga, tahap amun tuli, yaitu memberitahu kepada seluruh keluarga mengenai perkawinan tersebut. Kemudian pada proses asuro tadi terjadi tawar-menawar terkait uang panai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai terkait besar jumlahnya dari uang panai tersebut. Uang panai yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita tentunya memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan. Fungsi dari uang panai adalah untuk penggelaran pesta pernikahan yang memiliki kedudukan sebagai uang wajib di dalam adat Bugis yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis ataupun bukan pria Bugis jika ingin menikahi seseorang wanita yang berasal dari suku Bugis. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak azazi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk kepada HAM. Bila ada yang bertentangan, maka hak azazi haruslah dimenangkan. Secara faktual, setiap provinsi Indonesia adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada pada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa denda yang berwujud ataupun tidak berwujud, serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya. Negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengakui hak-hak azazi tersebut. Pemahaman masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi manusia pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Dengan demikian, eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan juga. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja, dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan law in action-nya. Selanjutnya, bab terakhir yaitu bab penutup. Kedudukan uang panai dalam perkawinan Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai uang adat yang wajib dibayarkan ketika ingin menikahi wanita dari suku Bugis. Diberikannya uang panai tersebut pada saat prosesi antar harta atau biasa disebut sebagai seserahan. Jumlah uang panai yang diberikan merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, keluarga calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita. Seiring dengan perkembangannya zaman, pembayaran uang panai bisa dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening bank, serta dapat proses lamaran yang memberikan sejumlah uang yang merupakan simbolis bahwa uang panai telah dibayarkan. Tujuan uang panai yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Fungsi uang panai yang diberikan untuk membiayai pesta pernikahan yang akan dilangsungkan. Implikasi dari penetapan tingginya uang panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita dapat menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang dan batalnya perkawinan, serta yang terakhir adalah silariang atau kawin lari. Pembayaran uang panai tersebut telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas karena tidak mengatur prosesi-prosesi perkawinan adat yang mana semua hal itu
masih berada di bawah ruang lingkup hukum adat, termasuk uang panai yang merupakan bagian dari pernikahan adat Bugis, dan masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui, dihormati, dilindungi, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, tetapi juga harus dipenuhi. Hak azazi yang pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak azazi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya juga bersifat imperatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.